channel YouTube Aceh Explorer wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah, baik yang hadir di masjid yang mulia ini maupun yang jauh yang tidak hadir, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sebuah kebahagiaan Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita sekalian. Dan baru saja kita melakukan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita merasa ikhlas, merasa bahagia, dan apa yang kita lakukan ini kiranya Allah juga menerima ya, semua amal ibadah, dan juga memberikan kepada kita semangat motivasi hidup yang lebih tinggi di dalam terus berjuang untuk mencari keridhaan dan sebagai investasi kita untuk hari akhirat nanti insyaallah. Selawat bering salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita melanjutkan kajian kita. Kalau sebelumnya kita beri maudhu' Baiti Jannati, itu sudah kita selesaikan mungkin bahasan ya, rumahku syurgaku, bagaimana kita terus mengkonstruksikan keluarga rumah tangga kita sebagai transit sentral kebahagiaan bagi suami, istri, dan anak-anak yang berada di dalam sebuah rumah tangga itu. Malam ini kita coba beranjak kepada anak sebagai regenerasi kita. Bagaimana sisi kita melihat anak ini, baik dari aspek isyarat Al-Quran, sunnah Rasulullah, dan juga berbagai sisi pandangan dari para ahli, terutama dari aspek hukum Islam, dari aspek fikih dan syariat. Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau kita coba membuka Al-Quran, Al-Quran memberikan beberapa informasi tentang anak, tidak dalam satu nama. Istilah Al-Quran tidak dalam satu teks atau literal tapi ada beragam
teks yang disebut oleh Al-Quran tentang anak ini. Misalnya, anak dalam Al-Quran disebut dengan waladun, jamaknya aulad, anak-anak ya. Kalau walad satu orang mufrad, tapi kalau jamaknya disebut dengan aulad, di anak-anak. Dan ini kita jumpai di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran menyebut dengan teks kalimat walad, aulad sampai 165 kali. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang penting, sehingga terulang sebanyak 165 kali dalam berbagai bentuk derivasi daripada mustaq, perubahan kalimat dalam Al-Quran. Ada walad, ada aulad. Jadi anak ini karunia terindah ya, dan termahal ya. Memang gak bisa juga dinilai anak. Seperti anak juga tidak bisa menilai jasa orang tua kan gitu. Jadi bagi orang tua itu karunia yang sangat terindah ya, dan mahal nilainya ya. Anak yang ini Allah berikan ya, karunia kepada setiap orang yang membina sebuah mahligai rumah tangga. Kita tidak mengulang lagi bagaimana sisi rumahku syurgaku kata Rasulullah. Tapi bagaimana kita isi rumah sebagai sentral kedamaian, kebahagiaan itu dengan bunga-bunga yang menyejukkan di dalam sebuah keluarga. Anak disebut juga amanah, titipan, amanah. Makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada disebut dalam Al-Quran misalnya anak itu digandingkan dengan harta, atau harta digandingkan dengan anak. Walaupun tidak sama, tidak persis sama. Harta, benda kita miliki yang kita cari. Anak kan kita usahakan juga. Karena sebuah akad dari sebuah pernikahan melahirkan sebuah keturunan anak yang Allah berikan juga. Karena kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada orang yang diberi anaknya banyak. Ada juga orang yang tidak diberi anak. Ada seperti itu. Dan ini fakta secara empiris, sosiologis di dalam masyarakat. Ada yang diberi anak malah banyak ya, anak. Ada yang juga tidak diberikan oleh Allah anak. Tentu di sini kan ada hikmah. Semua itu ada hikmah. Kenapa seperti itu? Ya. Kita ambil hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi anak yang dilahirkan oleh orang tuanya itu waladun, walad. Walad kalau orang tuanya disebut walid, walid. Gitu. Ada walid, walid anu, walid pulan kan. Sering disebut dilakap dengan walid. Orang tua, ayah. Walidah, ibunya ya. Walid ayahnya laki-laki, walidah ibunya ya, yang perempuan. Jadi begitu ya. Kita connect di dalam Al-Quran. Sementara yang belum lahir
belum disebut anak, tapi disebutkan oleh Al-Quran dengan janin. Kan anak yang belum lahir, bukan anak ya. Belum juga bayi, tapi janin. Janin kalau kita lihat teks dalam bahasa Arab, tersembunyi, masih tersembunyi, belum nampak ya. Ya. Kalau seorang janin dalam rahim 120 hari baru Allah tiupkan ruh. Sudah ada ruh, sudah ada nyawa. Sampai 9 bulan secara lazim ma'ruf baru melahirkan. Ya, begitu sebuah proses. Tapi tidak simsalabim lahir terus dia lari, juga tidak. Tapi punya proses. Inilah sebuah keadilan ya. Keseimbangan diberi oleh Allah lewat sunnahnya, sunnatullah ya. Di semua itu kan untuk menjadi sebuah pemikiran kepada kita ini ya. Nggak ada semua sesuatu yang jadi terus simsalabim jadi dia, nggak ada ya. Tapi semua melalui proses ya. Proses seperti Allah menciptakan langit bumi ini kan sebuah proses ya. Mungkin dulu tidak seperti ini kan ya. Terjadi Big Bang, ledakan yang hebat, gila, terpisah jadi pulau, jadi laut. Mungkin Sabang dulu satu dengan Pulau Sumatera ini, akhirnya Big Bang itu terpisah, pulau itu terpisah jadi Pulau ada Semelu dan sebagainya. Allah alam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga disebut ibnon, juga anak. Ada disebut tiflun, ada disebut gulamun, juga anak. Sama tapi berbeda. Artinya sama, teksnya berbeda. Sehingga juga pemahaman itu berbeda ya. Kalau ibnun sampai 21 kali Allah sebutkan dalam bentuk tasgir, bana ya. Ada juga bana membangun, berbuat baik, bana. Sebuah bangunan dibangun, binaul masjid, membana masjidan, banallah baitan fil akhirah. Barang siapa membangun, bana ya. Jadi ibnun bisa jadi bana, membana masjidan fid dunya. Barang siapa membangun sebuah masjid di dunia ini, Allah akan bangun sebuah maligai kepadanya. Keadaan orang menginfakkan sendirian dia sampai selesai membangun masjid. Itu kan membangun surga, membangun mahligai nanti di akhirat ya. Orang-orang yang dermawan, orang-orang agnia, diberi karunia yang lebih oleh Allah ya. Ya bangun sebuah masjid, malah indah, mungil, menarik ya. Memang rumah Allah, tempat ibadah harus menarik, daya tarik, sehingga orang-orang bisa tertarik hadir ke masjid, ke rumah Allah itu. Bersih interiornya ya, ornamennya ya, menarik ya, sebagainya. Jadi bana, ibnun jadi bana artinya membangun, berbuat baik. Secara semantik bahasa, anak diibaratkan sebuah bangunan yang harus diberi fondasi. Ini anak. Jadi anak diibaratkan sebuah bangunan
yang harus diberi fondasi. Ada pagar, batas, tanda, ya, oleh orang tuanya. Ya. Tidak bisa lahir anak terus lepas seperti anak ayam, nggak bisa seperti itu. Ya. Kalau anak ayam ya diikutilah. Tapi kalau anak manusia kan nggak bisa dilepas. Ya. Harus ada bingkai. Ya. Jadi harus diberi fondasi yang kokoh oleh kedua orang tuanya dari aspek keimanan, pengisian otaknya, hatinya, akhlak, ilmu sejak kecil agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip kepribadian, karakter yang teguh dan istiqamah. Kalau tidak ada bingkai fondasi dari awal, akan juga berat bagi orang tua. Gimanalah hari ini kita lihat dengan IT, persoalan perkembangan teknologi, ya. Bagaimanakah setelah kita nanti tiada? Ya. Bagaimana setelah orang tuanya nanti nggak ada lagi? Kalau hari ini ada orang tua, nggak ada bingkai, nggak ada pagar, nggak ada fondasi yang dibuat oleh orang tuanya, saya kira berat juga nanti masa-masa yang akan datang, ya, ketika orang tuanya tidak ada. Makanya ada asar menyebutkan, didiklah anakmu hari ini dengan baik, karena nanti dia akan hidup pada zaman yang tidak sama dengan zamanmu hari ini. Terus berubah dinamika inovasi kehidupan ini, ya. Ya, kadang-kadang kita hari ini saya urut dada, ya. Ada online kah? Ada apa namanya? Zina online, ada online. Dipanggil saja, ya. Sudah datang nanti, ya, yang dipesan kan barang hidup. Jadi begitu. Alhamdulillah. Digunakan alat teknologi ini bukan untuk mendekatkan takarrub kepada Allah, tapi untuk kemaksiatan dan kemungkaran, fahisyah dan seterusnya. Jadi ini tabingkai kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Seperti itu kata Rasulullah. Sangat, ini hadis riwayat At-Tabrani. Jadi setiap anak, kata Rasulullah, setiap anak yang lahir ke dunia ini memang fitrah dia, suci dia. Kenapa suci? Memang ruh Allah ditiupkan kepadanya itu suci. Siapapun anak, dari muslim non muslim, itu suci dia, ya. Fitrah, belum ada ternoda dengan sesuatu apapun, ya. Bayi yang lahir, ya, suci dia, ya. Siapa yang membuat dia kotor? Fa'abawahu, kedua orang tuanya, ya. Yuhawidanihi, akan menjadikan dia Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Jadi ini apa maknanya? Adalah pengaruh milieu lingkungan. Maka hari ini pengaruh lingkungan itu sangat berat sekali. Tantangan yang luar biasa, ya. Tak kungkung di rumah, dia lepas. Di luar siapa kontrol? Gak mungkin orang tua jadi intel kemana-mana anaknya pergi, ya. Nah disinilah, di rumah ini harus kuat akidah, keimanan, keyakinan tadi, ya. Tentu lewat pengamalan ajaran agama yang baik, salatnya, akhlaknya, gimana dia uswah, keteladanan dari kedua orang tuanya, itu harus kuat seperti itu.
Nah, jadi ini pengaruh lingkungan. Maka para psikolog, para pakar psikologi mengatakan pengaruh melihat, karena pengaruh melihat itu bisa 83% terekam pada otak, pada memorinya. 83% kata para psikolog. Tapi mendengar itu hanya 13%. Kan lebih tinggi karena melihat. Makanya melihat itu baik sebenarnya, tapi jangan melihat yang porno kan, yang porno aksi ya, dan sebagainya. Dan inilah yang sekarang ini terjadi di dalam HP kita ya, dan sebagainya lah. Papa masuk syaitan di situ mudah sekali ya, hal-hal yang tidak baik ya, yang memberikan sebuah ya cuci otak memori ya, tergambar gambar-gambar yang tidak baik di dalam benak seorang anak ya, sebagainya. Inilah bagaimana kita memagari ini, fondasi memagari ya. Ada batas ya, yang harus kita berikan sebuah aba-aba ya, secara tegas kepada anak kita sebagainya. Tidak ada, kata Rasulullah, tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada budi pekerti pendidikan yang baik. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah mengatakan warisan yang paling baik bernilai kita berikan kepada anak kita adalah ilmu dan pendidikan ya. Ya. Tidak dikatakan berikah anak harta yang banyak ya, tapi tidak ilmu, karena ilmu itu jadi pagar, terdeteksi, tersekat, terfilter ya, semua hal yang tidak baik karena ada ilmu. Nah, tahu dia ini salah, ini batil ya, ini benar, ini halal, ini haram dan seterusnya ya. Itu terdeteksi, ada filter dia karena punya ilmu, skill yang memberikan itu dulu karena didikan orang tuanya ya, contoh keteladanan di rumah tangga ya, dan seterusnya. Adibu auladakum wa ahsinu adabahum, hadis Ibnu Majah. Didiklah anak-anakmu, aulad, dan perbaikilah akhlaknya. Terperbaiki dari sedini ya, ketika umur dini dia lagi kalau dia kecil di halaman rumah kita bentuk cabangnya, kita gantung yang gahan bacut supaya dia rindang kan. Kita bentuklah dahan rantingnya. Begitu juga anak. Tapi mioka rayu tauruh malah jadi sebuah tantangan bagi orang tua. Hai dengali. Jadi kau kurang ya. Tapi dari kecil ini ya, saya kira kalau dari kecil itu insya Allah mudah-mudahan akan terjadi sebuah potret ya, miniatur apa yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah sekalian, makanya tidak mungkin di dalam sebuah keluarga yang broken, yang kacau dalam rumah tangga itu akan lahir anak-anak yang baik. Walaupun ya, tapi sulit ya dalam sebuah keluarga yang tidak harmonis, tidak sakinah ya.
tidak akan lahir anak-anak yang baik. Ya, itu akan sulit. Apalagi dia sudah berpisah orang tuanya. Ya. Makanya para ahli, para pakar mengatakan, ya, itu seorang anak yang kurang mendapat sentuhan kasih sayang dari orang tuanya, karena orang tuanya nggak peduli, ya, asyik dengan pekerjaannya, malah di rumah selalu konflik, ya, kasih sayang nggak ada, pasti anak itu menimbulkan rasa benci, kebencian kepada orang tuanya. Ya. Maka kalau kita didik anak dengan akhlak yang baik, dengan lemah lembut, pasti anak itu tahu diri. Siapa saya? Siapa orang tua saya? Dan sebagainya. Tapi kalau secara kekerasan, pasti anak nanti akan memberontak juga. Ya. Cara KDRT kekerasan, yang tahu hanya veto otoriter, ya, dan sebagainya. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kita temui di dalam Al-Qur'an ya bunayya. Banyak dalam Al-Qur'an ya bunayya. Ya. Ya bunayya aqimis shalah, ya. Dan seterusnya. Ya. Indah sekali. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an panggilan-panggilan yang disebutkan, ya, oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam mengayomi dengan contoh keteladanan dari kedua orang tuanya. Makanya kalau kita panggil anak, panggillah nama yang baik. Kita sudah beri nama yang baik, ya. Ya. Sebagainya. Ibnul Qayyim mengatakan, barang siapa yang melalaikan pendidikan anak, maka siap-siaplah suatu saat Anda akan timbul rasa kekecewaan dan penyesalan yang tiada guna. Kan setiap orang tua akan mendambakan, Bapak Ibu sekalian, anak yang baik, anak yang salih. Kalau dalam istilah Al-Quran ada anak salih, ada qurrata ayun, ya, zurriyah, keturunan jadi cenderamata, ya, membahagiakan bukan saja orang tuanya, tapi orang lain yang melihat pun merasa simpati pada anak itu, ya, sebagainya. Ini kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim, ya, dia dalam mendidik anaknya. Gimana Luqman ini jadi salah satu surah, nama surah di dalam Al-Quran. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi hamba Allah yang diberi hikmah. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Jadi Luqman itu diberi hikmah oleh Allah kepada dirinya. Dalam riwayat beberapa referensi, ketika dia tidur, ya, karena malaikat juga kagum kepada Luqman, bukan bukan Daud saja khalifah waktu itu sebagai nabi, tapi malaikat juga kagum terhadap bijaksananya Luqmanul Hakim ini. Sehingga ketika dia tidur diberi hikmah, diisi hikmah oleh malaikat di dalam dirinya, ya. Allah memberikan hikmah, kebiasaan, maka apapun yang dia ucapkan berhikmah. Jadi diikuti oleh orang sampai hari ini. Subhanallah. Subhanallah. Antara lain dia mengatakan, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Itu salah satu bagaimana pendidikan akidah, ya. Dia mengatakan kepada anaknya ibnihi, dia menasihatkan, ya bunayya, wahai anakku. Kan indah sekali panggilannya. La tusyrik billah, jangan sekali-kali kamu mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Jangan menganggap ada yang lain yang lebih hebat
daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu jadi syirik. Tapi Allah lah tempat satu-satunya yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Enggak adakan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang pernah Engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah, bukan jalan yang Engkau murkai kepada mereka, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Yang dimurkai kan orang Yahudi, yang sesat kan orang Nasrani, kata Rasulullah. Subhanallah. Itu yang kita mohon selalu di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca 17 rakaat sehari semalam. Kita mohon. Surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Kitab, Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. 7 ayat dalam surah Al-Fatihah sudah mencakup, include di dalamnya ayat-ayat lain yang 6.000 ayat lebih itu. Dari sisi mana? Gak tercakup di situ. Kita baca saja Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada ayat-ayat lain, itu semua rujukannya ke sini, ke ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah. Kalau kita jumpai kalimat atau kalam-kalam teks Allah di dalam ayat-ayat yang lain yang 6.000 ayat lebih itu, subhanallah, maka dia Sab'ul Masani, 7 yang diulang-ulang. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi sebuah tantangan ad-dunya madana wastaghala minal qalbi. Dunia ini, kata para ahli hikmah, adalah barang yang dekat. Dunia kan dekat, dana. Karena dia akan hancur suatu saat nanti datang kiamat. Hancur dunia ini. Ya. Dan hidup di sini hari ini, ya besok salah. Ya. Itulah dunia sandiwara, ya. Fata Morgana ini. Ya. Wastaghala minal qalbi. Hati ini jadi bimbang. Mana yang benar? Ini hari ini informasinya, besok datang informasi lain. Bingung membuat kita. Apa ini hoax, ya, kebohongan, kepalsuan dan sebagainya. Begitulah dunia ini. Makanya Luqman mengatakan ad-dunya bahrun amiq. Dunia ini diibaratkan seperti laut yang dalam. Laut yang dalam gak bisa, gak ada meter ya, sulit diukur. Dulu gurita tenggelam, sudah sulit diangkat karena dalam dah. Mengangkat itu lebih baik balik lain dari biaya mengangkat sebagainya. Palung. Kan diibaratkan laut itu seperti darat. Darat ada gunung yang tinggi, laut juga ada palung yang dalam, seperti kondisi daratan ini. Begitulah keseimbangan tawazun dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi laut itu diibaratkan seperti dunia ini seperti laut yang dalam, amiq. Gharakan nas kafir. Sungguh banyak manusia yang sudah tenggelam di dalam fata morgana dunia ini, dalam laut itu. Mabuk dunia ada, mabuk dunia. Ghaflah, lalai, ya. Habis waktu, ya. Lupa perintah Allah. Enggak sedikit pun investasi amalnya, ya. Dan sebagainya. Malah jadi stres akhirnya. Faj'al safinataka taqwallah. Kata Luqman, jadikanlah
Safinah, kapal yang sedang kamu kendarai ini mereknya takwa. Kalau mereknya takwa kan di mana-mana kita diarahkan, enggak mau yang salah. Wa hasyaraha bil iman, penumpangnya semua orang beriman, mereknya yang baik-baik, kita cari yang halal, ya. Yang haram kita singkirkan, yang enggak baik kita hindari, ya. Kita cari yang ridha Allah, kan itu. Wasyara akatawakkal Allah. Layar pengendalinya, ada pengendali, kalau kapal ada pengendali nakhoda, ya. Itu tawakal Allah. Dalam kondisi-kondisi hari ini, ya, setelah kita berusaha, berupaya, ya, kita serahkan semua. Inilah yang mampu saya, ya Allah. Semua itu kita serahkan kepada Allah, agar Allah memberikan yang termudah dan terbaik kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah, mari kita terus menjaga diri kita dan menjaga seisi rumah jadi tanggung jawab kita, sehingga suatu saat kita akan merasa puas batiniah kita dengan anak-anak yang baik, anak yang salih, yang mendoakan kita ketika kita nanti sudah tiada. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.